Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dayu Haji Priawan dari eh, kelas Ilmu Komputer B dengan NIM 1313624 053. Pada kesempatan ini, saya ingin menampilkan dat, eh, file CSV yang sudah saya collecting data-datanya. File CSV ini saya dapat dari Kaggle dengan nama hmm, Employee Salary Datasets. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan mulai dari library yang saya gunakan. Di sini terdapat Pandas, NumPy, dan Tabulet. Pertama, itu library Pandas kan sangat populer untuk analisis dan manipulasi data. Jadi fungsinya untuk membaca file CSV dan juga mengelola dan analisis data dengan fungsi group by, median, min, mode, dan lain-lain. Lalu ada NumPy, fungsinya untuk operasi matematika dan array. Di program saya, fungsinya NP-nan digunakan saat nilai mode tidak ditemukan atau empty, agar tetap terisi dan nilai kosong secara numerik. Lalu ada tabulet, fungsinya untuk nampilin hasil statistik per kategori dalam bentuk tabel. Formatnya SQL style via tabel FMT PSQL. Lanjut di bagian file name-nya digunakan untuk menyimpan nama file CSV yang akan dibaca dalam variabel file name. Lalu ada df menggunakan pandas untuk baca file CSV dan muatnya sebagai data frame atau df semacam tabel data gitu. Eh, Lanjut bagian target monthly salary, fungsinya untuk nentuin kolom yang menjadi target analisis saya, yakni gaji bulanan para karyawan atau monthly salary. Lalu pada bagian print and plus, seperti ini cetakin garis pemisah sepanjang 40 karakter untuk memperindah output terminal. Lalu ada print statistik keseluruhan, nampilin judul bagiannya, statistik keseluruhan, ada bagian DF target. Nah, ini ngambil data dari kolom monthly salary, ngapus nilai kosong atau none agar perhitungannya lebih akurat dan disimpan dalam variabel S. Lanjut di bagian statistika deskriptifnya tuh ada count, median, mode, min, dan max. Saya jelaskan satu persatu. Di bagian count-nya itu ngitung total dari karyawannya itu, lalu median ngitung nilai tengah, median, ya, lanjut mode menghitung paling banyak muncul, lalu min menghitung rata-rata, min dan max menghitung nilai minimum dan maksimum dari gaji para karyawan. Lanjut ada untuk pemisah dan heading baru, saya gunakan print n plus 40, lalu ada print ringkasan per kategori, dan juga print 40. Menandai akan masuk ke bagian analisis berdasarkan kategori tertentu, misalnya departemen, kategori pekerjaan, dan lain sebagainya. Lalu di bagian ini, if kategori in def column, cat call kategori, eh, fungsinya ya fungsinya jika data frame di F memiliki kolom bernama kategori, maka gunakan kolom sebagai kolom pengelompokan. Lalu ada bagian elif department in dev column. Jika kategori tidak ada, program pengecek apakah ada kolom departemen. Jika ada, pakai kolom itu. Lalu else jika kedua kolom di atas tidak ada, maka cari alternatif kolom lain yang bisa dijadikan kategori. Lanjut di bagian df select data types, itu if c tanda seru name mengecualikan kolom bernama name karena biasanya hanya berisi nama individu, karena tidak cocok untuk pengelompokan. Hasil akhirnya object calls berisi daftar kolom alternatif bertipe kategori selain name. Lalu ada if not object calls. Fungsinya jika tidak ditemukan satupun kolom yang cocok. Lalu ada jika ditemukan kolom yang tak cocok tuh mencetak print tidak ditemukan kolom kategori untuk pengelompokan.
Lalu ada cat call, object calls. Jika ada kolom alternatif, ambil kolom pertama dari object calls sebagai kolom kategori. Lanjut pada bagian grup TF, ada bagian grup count, grup median, grup min, grup minimal, grup maksimal, grup mode. Eh, di bagian grup TF ini ngelompokin data DF berdasarkan kolom kategori Katcall. Grup akan berisi objek seperti grup by, yakni kumpulan data yang sudah dikelompokkan berdasarkan kategori yang dipilih. Lanjut ada menghitung statistik per grup. Di bagian grup kontung, ngitung data jam, menghitung jumlah data setiap grup. Lalu ada grup median, menghitung median gaji per grup. Ada grup min, menghitung rata-rata min dari gaji per grup. Lalu grup min dan grup max, mencari nilai minimum dan maksimum dari monthly salary di tiap grup. Lalu ada grup mode. Eh, Khusus grup mode ini jika tidak if not as mode, MTL, snap, and penand, karena dot mode bisa mengembalikan lebih dari satu nilai, maka hanya diambil nilai pertama I love zero jika ada. Namun jika mode kosong, data kosong hasilnya tulis none. Terakhir, lalu ada menggabungkan semua hasil ke dalam satu tabel. Di bagian grup PD Concat ini menggabungkan semua data frame secara horizontal atau kolom. Tra- Dan bagian terakhirnya itu reset index, mengembalikan indeks default agar kolom kategori ikut tercetak. Terakhir mencetak hasil dalam bentuk tabel. Pada bagian print tabulate, group header keys, tabel event SQL, dan show index false. Tables digunakan untuk nampilin data frame dalam bentuk tabel SC yang rapih seperti tabel SQL. Show index tidak menampilkan indeks pandas. Hmm, Langsung saja saya run kodenya. Python dash data.py. Nah, di sini sudah terlihat bagian statistik keseluruhannya. Kon totalnya ada 50, median 7. Kemudian ada sekian, mode sekian, min sekian, minimum sekian, dan maksimum sekian. Jadi ada juga ringkasan per kategori dari bagian Departemen Finance, HRD, IT, Marketing, dan Operations dalam bentuk tabel yang rapi dan sempurna. Baik, cukup sekian presentasi data collecting pada saat ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.